Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar Indonesia. Kali ini kita masuk ke statistik bagian 4, di mana isinya adalah kita akan fokus membahas soal-soal statistik yang pernah ada di nasional. Contoh pertama, misalkan kita diminta menghitung kuartil 2, menghitung kuartil 2 dari data yang diketahui berbentuk histogram. Maka Q2. Berarti langkah pertama kita mencari jumlah frekuensinya dulu. Jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi berarti ini 2 tambah 68, 21, 31, 40, 47, 50. Berarti jumlah frekuensinya adalah 50. Oke, maka kalau kuartil 2 yang diminta, berarti data kuartil 2 itu adalah data ke setengah dari jumlah frekuensi. Berarti data ke 25. Ya. Nah, sekarang, data ke 25 itu direpresentasikan oleh bar yang mana? Maka di sini baru 2 data. Berarti data ke 25 belum termuat. Di sini baru 8 data. Belum termuat. Baru 21 data. Belum termuat. Di sini sudah 31 data. Nah, berarti data ke 25 termuat di bar ini. Ya, udah ketahui barnya, maka kita tinggal tuliskan rumus dari kuartil 2. Yaitu rumusnya tepi bawah, lower dari kuartil 2 ditambah setengah dari jumlah frekuensi dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya. Dibagi frekuensi saat kuartil 2 kali interval. Oke. Sekarang kita lihat di bar ini. Di tempat kelas data yang memuat kelas yang memuat data kuartil 2. Maka kita harus mencari tepi bawahnya itu di sini, tepi bawahnya sini. Maka seperti halnya kita mencari median antara 47 sama 52. Berarti 47 gitu ya. 48, 49, 50, 51, 52. Oke. Maka mediannya sini. Nah, berarti tepi bawahnya adalah 49,5 ditambah setengah N tadi 25 dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat data kuartil 2. Berarti ini jumlahnya adalah 21 dibagi frekuensi saat kuartil 2. Berarti ini 10 dikali intervalnya. Berarti intervalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Intervalnya adalah 5. Nah, sudah bisa kita hitung 49,5 ditambah 25 dikurangi 21, 4. 4 kali 5 itu 20. 20 bagi 10 adalah 2. Maka kuartil 2-nya adalah 51,5. Jawabannya yang ini. Contoh kedua soal nasional yang pernah muncul. Misalkan diberikan data seperti ini. Berupa tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ditanyakan adalah modus dari data. Maka tantangannya adalah rumus dari modus. Modus berarti tepi bawah kelas yang mengandung modus ditambah deviasi 1 dibagi deviasi 1 tambah deviasi 2 kali interval. Maka langkah pertama kita harus cari kelas yang memuat data modus, yaitu kelas yang dengan frekuensi tertinggi. Dengan frekuensi tertinggi, berarti kita ketemu sudah, tepi bawahnya sudah ketahuan, yaitu 48,5 ditambah. Deviasi 1 berarti selisih dengan frekuensi sebelumnya. Selisihnya adalah 6. Berarti ini 6 juga D1. D2 adalah selisih dengan sesudahnya. Berarti ini 4. Kali intervalnya. Intervalnya adalah ini. Berarti 39 kurangi 34. Ini 5. Ya. Maka, lihatlah. 48,5 ditambah 6 kali 5, 30. 30 dibagi 10 adalah 3. Berarti ini adalah 51,5. Ini jawabannya.
Soal yang ketiga yang ingin saya contohkan, misalkan seperti ini. Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Terus guru mengadakan ulangan, hasilnya rata-ratanya 5, jangkauannya 4. Nah, sekarang nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi, kalau tidak diikut sertakan dalam proses perhitungan, rata-ratanya menjadi 4,9. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai siswa yang paling rendah dan siswa yang paling tinggi? Maka kita rumuskan dari yang pertama dulu. Maka keadaannya adalah, ini misalkan nilai anak yang terendah. Ini adalah nilai anak yang tertinggi. Maka 20 yang lainnya, sebutlah ini jumlahnya adalah, misalkan jumlah nilai 20 anak, nah saya tuliskan begitu. Itu kalau dibagi 5, dibagi 22, banyaknya orang, itu rata-ratanya 5. Ini dari informasi ini. Maka kita sudah bisa membuat kalimat matematikanya berubah menjadi X min, gitu ya, ditambah jumlah 20 anak yang diapitnya tadi, gitu ya, ditambah X max, itu sama dengan 110 jumlah nilainya. Informasi yang kedua adalah jangkauannya adalah 4. Jangkauan berarti data tertinggi dikurangi data terendah. Informasinya adalah 4. Maka kita sudah tahu bahwasanya kalau X max-nya saya ubah dalam bentuk X min-nya berarti 4 ditambah X min. Oke, informasi kedua. Informasi pertama, informasi kedua. Informasi ketiga adalah bahwa kalau nilai tertinggi sama terendahnya ini, itu kita lepas, maka rata-ratanya jadi 4,9. Oh, berarti jumlah nilai 20 anak tadi dibagi 20, kan yang minimum sama maksimum dilepas. Rata-ratanya adalah 4,9. Dari sini kita dapat informasi jumlah dari 20 anak ini nilainya adalah jumlahnya adalah 8, 24 tambah 1, 9, 98. Dari 3 informasi ini, kita sudah bisa mengelola untuk mencari X minimum dan X maksimumnya. Coba lihat. Kalau 2 dan 3, kita substitusi di informasi pertama. Maka yang kita peroleh adalah, ini saya kasih bintang. Oke, berarti X min, gitu ya, ditambah jumlah 20 anak, nilainya adalah 110. Ditambah X max, sudah kita definisikan di informasi kedua. 4 ditambah, 4 ditambah X min. Hasilnya adalah 98. Oh, hasilnya adalah 110 informasi yang pertama tadi. Okay. Oh, jumlah, ini salah. Ini jumlah 20 anak adalah 98. 98. Oke. Maka dua nilai minimumnya ini adalah 102, ini 110 berarti 8. Berarti nilai minimumnya adalah 4. Nilai minimumnya 4 berarti nilai maksimumnya adalah 8. Maka minimumnya 4, maksimumnya 8. Jawabannya yang ini. Soal berikutnya adalah, ini diberikan tabel distribusi frekuensi, mediannya diketahui, salah satu frekuensi tidak diketahui. Kita diminta mencari nilai K-nya. Maka karena ini median, berarti kalian harus menuliskan rumus median. Berarti median sama dengan tepi bawah kelas yang mengandung median ditambah setengah dari jumlah frekuensi dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi saat median kali interval. Oke, kita isikan. Ini 163,5 sama dengan tepi bawah kelas yang mengandung median. Tepi bawah kelas yang mengandung median
Median 163, ini termuat di sini. Berarti ini adalah kelas yang mengandung median. Maka tepi bawahnya adalah 160,5 ditambah setengah N, berarti setengah dari jumlah frekuensi. 5 tambah 20, 25. 25 tambah 26, 51. 51 tambah 7, 58. 58 tentu ditambah K yang ini belum tahu. K. Oke. Dibagi frekuensi saat median, itu K. Kali. Intervalnya adalah, oh berarti 5 intervalnya. Ya. Maka lihat, ini kalau ini saya gabungkan dengan yang di kiri, berarti menjadi 3 sama dengan. Ini saya kalikan, berarti 29 ditambah setengah K. Gitu ya. Oke, mohon maaf, ini kurang jumlah frekuensi sebelumnya. Oh, maaf, ini kurang ya. Ini kurang jumlah frekuensi sebelumnya. Ini 25. Oke. Kali intervalnya tadi 5. Ya, maka ini kita lanjutkan, berarti ini dikurang 25. Ya. Dibagi K kali 5. Oke, yuk kita hitung. Ini 3 masih. 29 kurangi 25, 4. 4 kali 5, 20. Oke, setengah K kali 5 berarti 5 per 2K. Ya. Dibagi K, ya, harus sama dengan 3. Kalikan silang, berarti 3K sama dengan 20 ditambah 5 per 2K. Oke, kumpulkan, berarti ini setengah K sama dengan 20. Berarti K sama dengan 40. Ya. Ini jawabannya. Soal berikutnya adalah diketahui data tunggal. Ada 7 data tunggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X kurang dari Y. Dari letak seperti ini. Lalu rata-rata dari data tersebut diketahui 6. Standar deviasinya adalah 22/7. Berapakah nilai X kuadrat dikurangi Y? Lihat baik-baik. Kita bergerak dari rata-rata dulu. Rata-rata berarti jumlah data dibagi banyak data. Berarti ini 3 ditambah 6, 9, 15, 22, 30. Berarti kita sudah dapat informasi 30 ditambah X ditambah Y dibagi banyaknya data 7 sama dengan 6. Dari rata-rata. Dari rata-rata ya. Maka kita dapat X ditambah Y sama dengan 7 kali 6, 42. 42 kurangi 30, 12. Maka kita dapat informasi X sama dengan 12 dikurangi Y. Informasi pertama. Informasi kedua adalah standar deviasi. Standar deviasi selalu erat kaitannya dengan varians. Nah, varian berarti kita harus mengurangi masing-masing data dengan rata-rata. Berarti 3 dikurangi 6, gitu ya. 3 dikurangi 6 kuadrat. Ditambah X dikurangi 6 kuadrat. Ditambah 6 dikurangi 6 kuadrat. Ada 2, kalikan 2. Ditambah 7 dikurangi 6. Dikuadratin. 8 dikurangi 6. Dikuadratin. Ditambah terakhir Y kurangi 6 dikuadratin. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data. Yang data ada 7. Oke. Maka dari atas ini berapa? 9. Ini biar X dikurangi 6 tetap. Gitu ya. Ditambah ini 0, berarti kali 2 pun 0. 7 kurangi 6, 1, kuadratnya 1. 8 kurangi 6, 2, kuadratnya 4. Ini Y dikurangi 6 kuadrat per 7. Maka kita sudah dapat sederhananya 9 tambah 1, 10. 10 tambah 4, 14. Ditambah X dikurangi 6 kuadrat. Ditambah Y
dikurangi 6 kuadrat dibagi 7. Ini adalah varians. Berarti standar deviasinya adalah akar dari varians. Oke. Padahal standar deviasi sudah tahu. Standar deviasi adalah 22/7. Akar. Nah, maka lihatlah, ini adalah akar 22/7. Sama dengan akar, berarti ini 14 ditambah X kurangi 6 kuadrat ditambah Y dikurangi 6 kuadrat dibagi 7. Nah, persamaan begini otomatis kita sudah langsung tahu bahwasanya 22, ini kan sama-sama habis ya. Ini akar sudah bisa dikansel. Oke, berarti 22 sama dengan 14 ditambah X dikurang 6 kuadrat ditambah Y dikurang 6 kuadrat. Nah, ini berarti kita sudah dapat informasi bahwasanya X dikurang 6 kuadrat ditambah Y dikurang 6 kuadrat sama dengan 8. Nah, ini informasi yang kedua. Ini informasi yang pertama. Oke, kita gabungkan informasi yang pertama dan informasi yang kedua. Oke, kita gabung di sini ya. Oke, informasi 1 dan informasi 2. Nah, lihat baik-baik. Berarti X bisa saya substitusi dengan 12 dikurangi Y. Ini. Maka kalau saya substitusi berarti menjadi 12 dikurangi Y dikurang 6 kuadrat. Ditambah Y dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 8. Ini menjadi mudah. Berarti ini adalah 6 dikurangi Y kuadrat. Tambah Y kurangi 6 kuadrat. Sama dengan 8. Lihat, bentuk ini, gitu ya, itu saling negatif. Karena dikuadratkan, berarti nilainya sama. Seperti halnya negatif 3 dengan 3, kalau dikuadratkan, sama-sama 9. Maka hasil jumlahnya adalah 2 kali. Salah satunya, Y kurangi 6 kuadrat. Sama dengan 8. Oh, berarti Y dikurangi 6 kuadrat sama dengan 4. Berarti Y dikurangi 6 bisa 2, bisa negatif 2. Tapi lihat, datanya adalah seperti ini. Berarti Y positif. Nggak mungkin Y negatif. Maka Y kalau ini sama dengan 2, Y berarti nilainya adalah 8. Kalau Y-nya 8, kalau Y-nya 8, maka X-nya sudah dapat. 12 kurangi 8, berarti 4. Maka nilai X kuadrat dikurangi Y, gitu ya, dikurangi Y jadi mudah. Berarti 16 dikurangi 8. Ya, berarti hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah ini. Oke, sekarang bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Ada bilangan bulat, sudah diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian rata-ratanya ketahui 7. Simpangan rata-ratanya 8/7. Kita diminta menghitung nilai dari A ditambah B dikurangi 1. Maka lihatlah, kita lihat ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Maka kalau kita kembangkan dari nilai rata-rata, berarti nilai rata-rata itu sama dengan, berarti ini kita jumlahkan, berarti A-nya ada berapa nih? Ada 3A. Oke. B-nya ada 2. Ada 2B. Ditambah bilangannya 1, 2, 9, 18. Kalau dibagi 7, katanya rata-ratanya 7. Oke. Berarti 3A ditambah 2B sama dengan 7 kali 7, 49. 49 kurangi 18 adalah 31. Informasi pertama. Informasi kedua adalah simpangan rata-rata. Ilmunya adalah simpangan rata-rata itu masing-masing data dikurangi rata-rata di harga mutlakkan. Baru dibagi banyaknya data. Oke, satu-satu. Berarti A dikurangi 7. Rata-ratanya 7 ya. Oke, ditambah. Oke. A tambah 1 kurangi 7 berarti A dikurangi 6.
ada 2, maka boleh dikalikan 2. Saya kalikan 2. Nah, ya. Oke. Terus 7. 7 kurangi 7, harga mutlaknya 0. Oke, tambah. B kurangi 7. Berarti B kurangi 7. Ada 2. Nah, ditambah 9 kurangi 7. 9 kurangi 7 berarti 2. Dibagi banyaknya data, 7. Simpangan rata-ratanya katanya 8/7. Nah, sudah sederhana. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi harga mutlak A kurangi 7, gitu ya, ditambah 2 kali harga mutlak A dikurangi 7, kurangi 6, ditambah 2 kali B dikurangi 7. Sama dengan 8 dikurangi 2. 6. Sekarang kita bermain logika. Karena data ini sudah diurutkan, oke, maka A tidak mungkin lebih dari 7. Karena kalau lebih dari 7, maka ini datanya jadi 8. Padahal urut kecil ke besar sudah. Oke. Maka A tidak mungkin lebih dari 7, maka A dikurangi 7, harga mutlaknya adalah 7 dikurangi A. Nah, ini mengingat pelajaran harga mutlak lagi nih. Oke, 2 kali. Sekarang, kalau A, apakah lebih dari 6? Oke. Kalau A lebih dari 6, maka A tambah 1 lebih dari 7. Oke. Kalau lebih dari 7, tidak mungkin karena di sini masih datanya 7. Sementara data sudah urut dari kecil ke besar. Maka A tidak mungkin lebih dari 6. Oleh karena itu, harga mutlak A dikurangi 6, itu sama dengan 6 dikurangi A. Nah, kalau ini, B kita asumsikan lebih dari 7. Maka biarlah ini 2, ini B dikurangi 7. Nah, ini masalah harga mutlak ya. Sudah? Berarti ini sudah bisa kita kembangkan. Berarti 7 dikurangi A ditambah 12 dikurangi 2A ditambah 2B dikurang 14 sama dengan 6. Oke, sederhananya adalah negatif 3A ditambah 2B. Oke, 7 tambah 12, 19. 19 dikurangi 14, 5. 6 dikurangi 5 adalah 1. Ini adalah informasi yang kedua. Informasi pertama dan informasi kedua bisa kita lakukan eliminasi. Berarti 3A ditambah 2B sama dengan 31. Negatif 3A ditambah 2B sama dengan 1. Maka untuk mengeliminir A, kita bisa menjumlahkan. Menjadi 4B sama dengan 32. Berarti B sama dengan 8. Kalau B-nya 8, nah kita substitusikan yang pertama aja. Yang pertama, berarti 3A tambah 16 sama dengan 31. Maka A-nya sama dengan 5. Maka jawaban ini sederhana sekali. Oh, berarti 5 ditambah 8 dikurangi 1. Hasilnya adalah 12. Mari kita bahas soal ini. Rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, itu masing-masing rata-ratanya ada 2 sama 4. Lihat informasinya. Berarti informasi pertama, A ditambah B ditambah C. Kalau dibagi 3, itu rata-ratanya 2. Maka kita dapat informasi A ditambah B tambah C sama dengan 6. Informasi pertama. Nah, informasi kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 3, katanya rata-ratanya adalah 4. Maka informasi adalah A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat itu adalah
12. Ini informasi yang kedua. Sekarang, bagaimanakah menemukan antara informasi pertama dan informasi kedua? Maka idenya adalah informasi pertama dikuadratkan. Berarti A tambah B tambah C kuadrat itu berarti sama dengan 6 kuadrat. Kita supaya mendapatkan variabel A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Mari kita bongkar. Berarti ini adalah mengkuadratkan begini perlu ilmu. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 kali variasinya. Berarti 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Sama dengan 6 kuadrat, 36. Oke. Sekarang, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, informasinya adalah nilainya 12. Isikan 12. Berarti ini adalah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC, hasilnya adalah 36. Maka dari sini kalau dapat berarti 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC sama dengan 24. Kalau semua dibagi 2, dapat AB ditambah AC ditambah BC, hasilnya adalah 12. Yang ditanya apa? Rata-rata dari AB, BC, AC. Oh, berarti rata-ratanya adalah berarti AB ditambah BC ditambah AC dibagi ada 3 data. Oke, sama dengan, lihat, kita sudah dapat informasi ini. Oh, ini adalah 12. Dibagi 3. Oh, berarti hasilnya 4. Ini jawabannya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita untuk pembahasan soal-soal statistika yang pernah muncul di nasional. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembelajar Indonesia.